A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib menerangkan, memberikan penjelasan yang cukup indah terkait dengan bahayanya sifat tamak, sifat yang akan menghancurkan diri kita. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mengawali dengan penjelasan dari Al-Imam Kadzim alaihissalam terkait sifat tamak. Kata beliau, wahai Hisham. Hisham adalah murid beliau dan orang yang dicintai oleh beliau, karena Hisham adalah orang yang cinta kepada ilmu. Hisham adalah orang yang cinta kepada Ahlul Bait sallallahu alaihim. Kata beliau, wahai Hisham, jauhkanlah dirimu dari sifat tamak, karena sesungguhnya sifat tamak adalah kunci kehinaan. Sesungguhnya sifat tamak adalah sesuatu yang akan menghilangkan akal. Sesungguhnya sifat tamak adalah sesuatu yang akan menghilangkan ilmu. Al-Imam Kadzim alaihissalam menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya pengontrolan diri ketika kita menghadapi sifat-sifat yang negatif. Kata beliau, sifat tamak itu merupakan kunci kehinaan. Seperti yang kita jelaskan, yang namanya tamak itu adalah sifat yang akan mendorong seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan tanpa ia memperhatikan apakah sesuatu itu halal, apakah sesuatu itu haram. Artinya halal haram itu bagi dia bukanlah sesuatu yang penting. Yang terpenting baginya adalah bagaimana ia mendapatkan keinginannya. Ini adalah orang yang tamak, rakus. Orang seperti ini, ia akan bersedia untuk mengorbankan kehormatan dirinya demi mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Makanya kalau kita melihat kepada sejarah Al-Imam Husain alaihissalam, di mana Umar bin Sa'ad, Shimir bin Dzil-Jawshan, dan berbagai pasukan-pasukan yang berdiri melawan cucu Rasulullah Al-Imam Husain alaihissalam, mereka demi mendapatkan imbalan harta dari Yazid, mereka bersedia untuk mengorbankan agama mereka. Mereka bersedia untuk hidup hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersedia untuk menjadi orang yang merobek-robek kehormatan keluarga Nabi. Mereka siap untuk menjadi orang yang hina di hadapan kaum muslimin. Para pemirsa, pendengar bisa melihat bagaimana dampak daripada sifat rakus, sifat tamak. Jadi benar kata Al-Imam Kadzim alaihissalam, tamak itu adalah kunci daripada kehinaan. Contoh lagi, kalau kita
berbicara dalam dunia pemerintahan, dunia politik, maka kita akan mendapatkan ada sebagian orang untuk bisa mendapatkan kedudukan, maka ia mengorbankan kehormatannya. Ia rela hidup di bawah perintah dan komando orang lain. Padahal kalau dari sisi keilmuan dia lebih berilmu, tapi karena dia membutuhkan harta dan dia rakus terhadap harta dan hanya orang ini yang memiliki harta, maka dia siap dan bersedia untuk hidup hina. Para pemirsa bisa melihat bagaimana orang rakus itu hidup. Kalau orang yang bisa menjaga kehormatan, kalau seandainya orang tidak memiliki sifat rakus, maka ia tidak akan mengorbankan kehormatannya. Kalau seandainya dia tidak bisa mendapatkan harta dari orang tersebut, kecuali dia harus hidup di bayang-bayang orang tersebut, di bawah perintah orang tersebut, komando tersebut, dan dirinya tidak memiliki pilihan, maka dirinya akan memilih untuk hidup fakir. Hidup fakir dengan kebebasan lebih terhormat daripada hidup kaya tapi tidak memiliki pilihan, tidak bebas. Jadi kata Al-Imam Kadzim alaihissalam, sifat tamak itu kunci daripada kehinaan. Kemudian sifat tamak adalah sifat yang akan menghancurkan akal kita. Dan ini telah kita jelaskan. Kemudian kata beliau, sifat tamak tersebut adalah sifat yang akan menghilangkan ilmu kita. Artinya, segala teori ilmu yang kita dapatkan tidak berfungsi dalam diri kita untuk mencegah diri ini dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita contohkan, kita ingin sepeda motor. Sifat tamak kita mengharuskan kita untuk mendapatkan motor dengan cara apapun. Ilmu kita tentang agama menjelaskan dan memerintahkan kita untuk waspada. Jangan sampai cara yang kita tempuh adalah cara yang tidak halal. Lah kalau kita tetap mendahulukan sifat tamak, maka ilmu tentang syariat, ilmu tentang haram dan halal yang Allah turunkan tidak akan berguna dalam diri kita. Makanya kata Al-Imam Kadzim alaihissalam, sifat tamak, sifat rakus itu akan menghilangkan ilmu kita. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada sifat tamak, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.